bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Engkau selama-lamanya. Haleluya. Oh, terpujilah namamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Oh, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, Bapa di surga, kami cinta Kau. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu tegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan
masuk Raja kemuliaan. Oh, selamat datang untuk Raja kemuliaan, Raja yang akan datang, yang sudah ada, yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami boleh menyambut Engkau dengan puji-pujian. Kami boleh menyambut bersorak bagimu. Engkau berdaulat di atas segalanya. Engkau berdaulat atas seluruh muka bumi ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memujimu. Kami meninggikan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Silakan Engkau menyatakan dirimu di tengah-tengah kami dengan cara. Terima kasih. Kami menundukkan pikiran kami, perasaan kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Pujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Bagaimana di tempat saudara? Cuacanya? Ada angin kencang kah? Di Batam gimana? Di Piayu gimana Piayu? Hujan atau? Kencang angin. Belum kencang. Ya. Oke. Jogja gimana, aman? Batam Center. Oke. Ini gimana Batam Center? Cipta gimana Cipta? Hujan, Pak. Gak kedengaran. Hujan. Oh, hujan. Di tempat Mak Jose katanya mati lampu ya. Oke, sudah siap kah? Ini gimana Batam Center? Hujan, Pak. Oh, hujan juga ya. Oke, baik. Yang di radio shalom semua. Siapa saja yang di radio? Mak Gwen kah? Mak Gwen, Mak Alexa, Mbak Yanti ya. Baik. Oke, ada hadir barusan Bengkong. Oh, Mak Tian malah ini. Putus-putus ya. Oke, baik. Saya berharap sudah siap ya. Saudara, ada banyak ayat di dalam Alkitab itu, saudara, yang menubuatkan tentang hari ini, tentang apa yang kita alami hari ini. Jadi mereka sangat merindukan hidup di masa kita, di mana mereka punya tubuh jasmani sekaligus punya tubuh roh atau punya roh jiwa. Ya, jadi mereka bisa hidup selama-lamanya dengan tubuh jasmani ini. Jadi mereka bisa, jadi kalau di waktu yang lampau saudara, hanya ada beberapa orang tertentu dan mereka tidak punya apa ya,
Jadi ketika mereka bersekutu, saudara, ketika Paulus mengatakan di dalam kitab Korintus bahwa baiklah setiap orang katanya mempersembahkan sesuatu, gitu ya. Nah, namun pada waktu itu saudara, mereka itu belum di zamannya mereka memadukan pasal demi pasal. Jadi mereka itu masih punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Bahkan saudara, mereka itu mandiri. Bahkan mereka itu punya penyingkapan-penyingkapan yang baru untuk diri mereka. Ya. Namun itu karena memang pada waktu itu juga namanya pekerjaan Tuhan, maka masih istilahnya di tahun 4000 lah ceritanya kan. Tahapan kedua. Namun kita ini sudah di tahapan ketiga, yaitu zaman kerajaan. Memang saudara, mereka sudah mulai memasuki zaman kerajaan. Bahkan mereka itu sudah bermimpi ingin hidup di zaman yang akan datang. Yaitu di zaman yang sedang kita jalani. Oke? Sekali lagi saudara, janganlah terpenjara di zamannya mereka. Saudara hidup di zaman sekarang, tapi pikiran saudara ada di zaman dulu. Nggak bisa. Mereka nggak suka. Karena apa? Filmnya itu jadi, ini kan sudah gue tahu. Ini kan pengalaman kami dulu. Film kamu dong. Cerita kamu dong. Bersama dengan Tuhan. Jadi mereka itu nggak pernah tertuju kepada kita sebetulnya. Mereka tertuju kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Karena yang hidup itu kan dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Cuman kan dia tahu tentang ayat ini. Itu masih pewahyuan. Tetapi penggenapannya baru dia lihat. Gimana sih firman yang kemarin saya dapat ini? Gimana sih sebetulnya penggenapannya? Lalu saudara perlahan-lahan dari setiap zaman ke zaman. Mereka mulai memperhatikan. Oke, pilih satu orang tokoh. Pilih satu orang tokoh. Misalnya yang kita kenal itu Martin Luther gitu ya. Dipilih, dia lihat. Jadi saudara, mereka itu ketika Tuhan mau pilih, jadi mereka itu deg-degan gitu. Murid-murid itu mereka deg-degan melihat. Ini kemana dia? Sorot kameranya ini kemana nih kira-kira? Mereka diam-diam dalam hati mereka. Karena kita ini jadi panggung sekarang soalnya. Jadi panggung film bagi mereka. Ya, sambil mereka melihat apa yang mereka dapat dulu. Apa yang mereka dapat dulu. Itu sambil mereka mulai memperhatikan. Jadi setiap firman yang mereka dengar dulu. Kebenaran yang mereka dengar dulu. Sambil mereka perhatikan. Oke. Nah, lalu mereka lihat. Karena ceritanya kita ini jadi panggungnya. Ya. Kita yang hidup ini jadi panggungnya. Di mana Tuhan itu hidup melalui kita ini semua. Ya. Jadi dari generasi ke generasi sampai ketika time-nya Tuhan yang akan datang itu memunculkan diri. Jadi itu dari setiap generasi ke generasi mereka melihat selalu ada hal-hal yang baru. Kita ini saja saudara yang dicekokin dengan hal-hal dunia ini sehingga itu saja berulang-ulang seperti yang dikatakan oleh Salomo. Semua sia-sia, apa yang dulu ada sekarang ada gitu. Apa yang ada hari ini sudah ada dulu gitu loh. Tapi mereka tidak. Ya, mereka tidak. Mereka melihat setiap hari selalu baru. Saudara mendapatkan ayat selalu baru setiap hari Tuhan selalu baru setiap hari. Percayalah, saya yakin bagi saudara. Saya yakin. Saudara pasti tidak memahami ayat itu. Firman Tuhan hanya bisa dipahami
ketika dia sendiri menjelaskan kepada saudara. Sekalipun kata-kata yang sederhana itu. Saudara akan bilang, apanya yang baru? Karena saudara hanya melakukan aktivitas saudara. Di pikiran saudara sudah tercipta, karena saudara sudah dibangun dengan pekerjaan-pekerjaan saudara setiap hari. Apanya yang baru? Semua di dunia ini gak ada yang baru. Jadi semua saudara, orang-orang di muka bumi ini, wah mereka itu sampai pada akhirnya mereka capek. Capek, kapan mereka capek? Ketika umur mereka mulai mencapai senja. Ya, di 60, 70 nanti masih agak kuat. Ke 80, waduh. Ke 90, akhirnya, aduh sudahlah. Baterai habis. Menuju ke angka itu saudara, wah lama-kelamaan tidak punya gairah lagi. Tetapi kalau saudara berjumpa dengan Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang hidup, maka akan ada semangat terus, gairah terus saudara. Akan ada ingin hidup selama-lamanya, ingin hidup 1000 tahun lagi. Itulah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Oke. Tadi Ibu Rahel nanya. Oke, saya sudah cukup jelaskan sedikit ya. Nah sekarang coba Bu Rahel ulangi lagi ya, karena tadi nggak direkam. Sekarang direkam supaya nanti saudara bisa ulang, dan saya yakin pasti juga saudara ada di pertanyaan ini juga. Oke, jadi supaya nanti saudara bisa ini, dan mari kita dengarkan. Saudara, saya sudah diwanti-wanti juga ya teman-teman gini. Gak ada gunanya bagi kamu selalu bilang ini loh Tuhan, ini loh Tuhan. Istrimu aja yang hidup sama kamu. Istrimu aja yang tidur sama kamu, makan sama kamu, jalan sama kamu, bicara sama kamu berhari-hari. Istrimu aja belum tentu mengenal aku. Yang kamu bilang ini loh dia, ini loh dia, ini loh dia. Udah. Oke, silakan Bu Rahel. Ya, shalom semua. Beberapa hari terakhir sebetulnya memang ada katakan banyak pertanyaan yang muncul ya. Tapi saya diam, artinya diam di hadapan Pak Parlin ya. Tapi saya tanya sama Tuhan, minta penjelasan. Yang teringat sama saya itu firman yang mengatakan bahwa kamu itu menyelidiki kitab suci. Itu di Yohanes 5 ya, saya bacakan aja. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini yang mendasari gitu ya. Jadi dari dulu sebelumnya kalau saudara ingat dari salah satu seminar yang saya bawa di Batam itu kan saya bilang bahwa membaca Alkitab tidak bisa berhenti di situ, tapi langsung datang kepada Dia, Tuhan yang berkuasa itu gitu ya. Terus kan belakangan ini saya mendapatkan gini, misalkan ya tentang Allah itu. Dulu kita mengenal ada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus gitu. Terus sekarang muncul bahwa Tuhan itu memang hanya satu esa. Saya tanya gitu, pengen mendapat pengertian yang ini. Yang saya dapatkan begini, memang gitu ya Allah itu satu awalnya dari semuanya itu dia hanya sendirian itu. Tapi terus dia melahirkan Yesus yang adalah firman. Pada hari ini aku melahirkan engkau anakku, dan itu namanya firman. Terus di sekian waktu dalam kekekalannya, Roh Kudus split istilahnya yang Pak Andreas ajarkan kepada kita itu,
Roh Kudus keluar dari tubuhnya Allah. Pengertian itu langsung saya iya gitu. Dan cara Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia itu dengan cara ini. Dalam 3 pribadi Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Karena apa? Karena di bumi ada gambarannya antara Bapak, Ibu dengan anak gitu. Itu pengertian sudah ya, katakan iya gitu. Karena ada firman yang mengatakan bahwa Bapa itu lebih besar dari Tuhan Yesus. Roh Kudus itu penolong, masing-masing punya fungsi, masing-masing punya pekerjaan atau daerah di mana Allah itu bekerja dalam manusia gitu. Belakangan sekarang misalkan yang kayak Pak Padin bilang itu, saya mendapat pengertian begini. Memang Allah itu esa satu dari awal. Nanti kembalinya juga ke situ yang semua ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Nanti kalau semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, Yesus dengan semua yang ditaklukkan itu menaklukkan dirinya di hadapan Bapa. Terus kembali menjadi satu lagi. Jadi esa, tapi dalam 3 pribadi memperkenalkan diri kepada manusia untuk bisa difahami oleh pikiran kita gitu. Saya tiba-tiba teringat, ya Tuhan bilang kan, aku tahu siapa kamu. Aku tahu seberapa kekuatanmu. Aku bisa tahu isi hatimu gitu. Bahkan yang aku tidak tahu di kedalaman hati, Tuhan tahu. Tapi pada waktu aku datang kepada Tuhan, baru sama Tuhan dibukain bahwa di hatimu ada ini. Misalkan saya bilang, aku percaya sepenuhnya sama Engkau Tuhan. Engkaulah kehidupanku gitu ya. Aku berserah seluruh hidupku ini kepunyaanmu gitu. Kesadaran, kerelaan itu sejujurnya ada, tapi ternyata pada waktu ada ujian, ada masalah, ada sesuatu yang saya tidak harapkan terjadi, saya bilang, kenapa begini Tuhan? Kok gitu ya? Terus gemes melihat ketidakadilan, melihat bagaimana urusan COVID ini ya. Saya itu di hadapan Tuhan itu berontak. Sama dengan tidak percaya. Jadi kan bingung, kenapa ini saya begini Tuhan gitu. Jadi saya bilang gini, saya percaya, tolonglah saya yang tidak percaya kepada Engkau. Itu tuh teringat dengan firman yang Bapak yang anaknya sakit ayam itu. Tiba-tiba itu muncul gitu. Terus pengertian saya yang berikutnya gini, Roh Kudus memang mengingatkan kita akan perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan yang diingatkan itu menjadi rema. Kalau yang tertulis di Alkitab itu saya memberi nama atau pengertian saya itu logos. Sudah tertulis itu sebagai panduan karena di dalam Alkitab saya menemukan seperti istilahnya saya ya, buku manualnya manusia. Bagaimana manusia bisa hidup benar, baik, standarnya Tuhan, bukan standar manusia. Karena standar manusia punya peraturan sendiri gitu. Jadi kalau baca dulu ya, tahun 2010 baru saya mendapatkan seperti Tuhan bilang, kamu baca Alkitab aja nggak benar. Ngacolok-ngacolok gitu. Itu pertama kali saya membaca Alkitab itu Agustus 2010 tuh berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, terus saya mendapatkan, aku menemukan benang merahnya. Tapi tidak bisa bicara. Setelah saya baca berulang kali, baru saya paham. Tadi itu yang Yohanes 5 itu. Kalau membaca Alkitab tapi tidak pernah datang kepada Dia yang mengilhamkan Alkitab itu, tidak ada gunanya. Saya juga kecemplung di dalam yang namanya di alam roh itu. Tapi Tuhan menegur lagi dengan bukunya Watchmeni, Kekuatan Laten Jiwa. Itu kan saya sudah pernah sharingkan di seminar-seminar itu. Itu sesungguhnya yang saya alami. Jadi tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Saya gagal di sana-sini, saya kebingungan di sana-sini gitu kan. Nah, terus perjalanan yang berikut ini, yang berapa hari terakhir, sejujurnya saya pengen protes sama Pak Parlin gitu. Nanti Pak Parlin bilang begini, contohnya ya, yang Tuhan ada di dalam kita. Terus dibilang, ngapain menanti-nantikan lagi kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi setelah itu Pak Parlin bilang, kita menanti-nantikan Dia. Saya bilang, ini maksudnya kemana Tuhan?
Jadi waktu Pak Palin ngomong, saya dialog sendiri dengan Tuhan. Ini gimana saya minta penjelasan gitu. Karena kalau saya ngomong, pernah Pak Palin bilang gini, jangan bandingkan saya dengan hamba Tuhan yang lain. Sejujurnya saya bilang, oh sombong banget ya gitu. Tapi saya juga nggak berani mengucapkan itu gitu loh. Jadi ya udahlah saya diem aja. Gimana ya gitu kan, kita masing-masing ada di pada tingkatan iman kita sendiri, tidak ada yang sama. Kalau saya bandingkannya tuh ada yang di SD, ada SMP, ada SMA, ada yang sudah kuliah, ada yang kuliahnya untuk mencapai profesor. Nah, mungkin saya di SD, Pak Palin sudah kuliah untuk profesor. Jadi kenapa saya mesti bingung gitu? Jadi saya mesti hanya dengar saja. Tapi batin yang di dalam hati ini ada pemberontakan gitu. Kok gini sih bikin bingung? Sesusah itukah Tuhan? Sesulit itukah kita mengiring Tuhan gitu ya? Jawabannya enggak loh, Tuhan bilang begini, yang membuat kita susah mengikut Dia itu adalah kehendak kita yang pengennya diturutin terus. Tapi pada waktu kita surrender, berserah kepada Dia, itu ringan. Terus kemarin waktu Pak Palin menjelaskan tentang yang Yeskiel 47 itu ya, saya punya pengalaman spesial gini. Tahun 96 ada satu Bapak pendeta yang anaknya itu kena ledakan petasan, main petasan meledak, jadi bagian bawah perut sampai ke kakinya itu terbakar. Dia telepon pada hari-hari itu, saya sedang membaca yang namanya Yeskiel 47 itu. Dan yang berkesan, yang masuk ke dalam pengertian saya atau mengendap itu, ayat 1 dan ayat 9, bahwa dari bait Allah itu Yeskiel melihat ada aliran air yang mengalir gitu. Terus di ayat 9-nya, semua yang dilewati oleh air itu menjadi hidup. Karena firman itu datang, saya bilang, saya berdoanya tuh gini, aku mandikan anaknya Pak ini dengan air hidup ini. Air hidup yang mengalir dari tahtanya Bapa yang dilihat sama Yeskiel itu. Air yang hidup itu mentahirkan, malah keluar kata-kata mentahirkan, menyegarkan, menyehatkan, menyembuhkan gitu ya, menjadi pulih kembali. Hari ini siang mungkin sekitar jam 11 itu berdoa begitu, besok sorenya Pak ini telepon anaknya itu bisa sembuh kering lukanya. Dan pada hari itu ada dua, jadi anaknya Bapak pendeta ini dengan tetangganya gitu. Terus dia bilang, wah itu kasihan sekali Bu, katanya gitu, terjadi pembusukan. Saya bilang, kenapa Bapak enggak doain pakai air hidup itu? Nah, tapi yang cerita terakhirnya ya, setelah seminggu atau berapa hari kemudian, itu anak yang tetangga itu meninggal, tapi anaknya Pak Daniel itu ya namanya, itu sehat. Terus tidak ada yang perkataan dia ya, tidak terjadi perlengketan gitu. Jadi sehatnya itu sembuhnya itu betul-betul pulih, baik sekali gitu. Sejak hari itu saya kalau mendoakan orang sakit yang ini ya, pakai ayat itu, terjadi semuanya gitu. Tapi pada waktu mami saya tahun 2016 itu enggak bisa. Saya berdoa untuk orang lain terjadi, untuk mami saya enggak, semua ilmu atau pengetahuan atau apa tuh saya pakai. Mami saya tungguin 24 jam sehari. Tapi saya tidak melihat katakan yang signifikan gitu. Sebentar mami baik, kayak bisa ngomong, bisa apa, tapi nanti drop lagi gitu. Sementara orang di luar sana yang hanya telepon saja, saya berdoa dengan air hidup yang Yeskiel 47 itu, pada sembuh. Terus Tuhan bilang begini, pada waktu orang itu telepon, kamu tanya sama aku kan? Itu yang muncul, itu yang terjadi. Tapi waktu kamu berdoa untuk mami, kamu apa lakukan? Kamu hanya pengetahuan lama itu dipakai saja gitu, tidak bekerja. Nah dari situ itu juga saya sharingkan di dalam seminar dulu waktu di Batam ya. Saya ingat banget karena Tuhan suruh itu disampaikan. Nah itu yang saya terima Pak, sebagai kita tidak boleh menanam diri di Alkitab, kita tidak boleh atau mengunci diri di situ, tapi itu tetap landasan yang akan terus berlangsung sampai akhir zaman nanti, sampai semua kembali kepada Allah Bapa itu, to be united lagi.
kembali semuanya ke sana. Itu ringkas cerita selesainya seluruh kehidupan itu. Tapi selama itu belum terjadi, ini tetap karena di dalam Alkitab saya juga menemukan peraturan hidup yang Tuhan berikan ya. Sampai diajarin bagaimana cara makan, apa yang boleh dimakan gitu kan. Terus juga cara perang, bahkan sampai bagaimana buang air besar. Ada di situ, tertulis semuanya. Cuman kita terus akhirnya itu perjanjian lama. Itu zaman dulu nggak bisa. Tapi kalau coba Pak terapkan, itu yang benar kita melihat hasilnya gitu dengan cara yang Tuhan tetapkan. Misalkan urusan makanan yang paling gampang. Itu kan kalau kita makanannya sembarangan ya tubuhnya rusak kan, belum 40 sudah selesai gitu. Terus ini dikatakan bahwa isi Alkitab itu adalah ilham dari Tuhan yang diberikan untuk mendidik kita, memperbaiki kelakuan dan sebagainya gitu ya. Terus kalau di Korintus dikatakan lagi bahwa isi Alkitab itu katakan Israel itu sebagai contoh supaya kita tidak hidup seperti mereka hidup, sebagai bangsa yang berontak terus sama Tuhan, yang enggak pernah yang katakan segitunya gitu loh, tapi Tuhan kasihnya yang luar biasa tuh tetap menolong terus gitu, dan apa yang direncanakan Tuhan pasti terjadi, harus terjadi gitu. Itu pengertian saya tentang Alkitab ya. Tapi terus sekarang gitu ya, memang muncul pengertian gini, saya memberi nama yang tertulis itu logos. Pada saat ada apapun yang datang itu rema, itu perkataan Tuhan juga. Tapi ada landasannya gitu. Jadi kalau tidak ada landasannya kita liar. Semua menjadi kebenaran. Karena Tuhan sendiri sudah bilang kalau tidak ada yang namanya peraturan, tidak ada ini, kita menjadi liar. Manusia ini tidak bisa. Jadi itu tetap kayak patokan, tapi bukan menanam diri di situ. Setiap kali firman itu ada, kita tanya, datang sama Tuhan gitu. Terus yang katakan kemarin itu yang Yeskiel 47 ya, kalau dulu saya menerimanya itu hanya ayat 1 dan 9, waktu Pak Padin menceritakan itu tentang penglihatan Yeskiel ya, semata kaki, terus air itu naik lagi, selutut, sepinggang, sampai akhirnya nggak bisa berenang. Pengertian yang saya tangkap waktu Pak Padin ceritakan itu tuh, aliran air itu adalah firman gitu kan. Waktu kita menerima firman itu, pertamanya pada awalnya dulu hanya semata kaki. Itu kita masih bisa berjalan sendiri dengan pengertian kita sendiri, dengan pengetahuan kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri. Tapi waktu kita terus ada di dalam aliran firman itu makin naik sampai ke lutut, kita sudah mulai repot jalan sendiri. Artinya Tuhan yang membawa kita untuk kita sadar masuk ke dalam firman sepenuhnya, bukan pakai akal manusia kita lagi yang terisi dengan firman juga sebetulnya gitu. Sampai akhirnya nanti sedada ya, sampai tidak bisa berjalan lagi. Jadi waktu kita mendengarkan Tuhan terus, akhirnya kita tuh tidak bisa lagi berjalan dengan semau kita. Tenggelam, overwhelmed, kepenuhan, kelimpahan mengalir dari dalam dan terbungkus dari luar gitu. Sampai itu yang terjadi nanti gitu. Terus saya kan bilang, kalau gitu mungkin saya masih semata kaki. Saya mau tenggelam di dalam aliran rohmu, di dalam firmanmu, di dalam air hidupmu itu gitu. Tapi saya gini loh, ada kejengkelan sejujurnya gitu loh. Pak Parlin ini aduh, nggak bisa diajak ngomong. Kayak tadi gitu ya, misalkan sejujurnya loh Pak, saya enggak setuju gitu loh bilang seperti itu. Tapi memang iya gitu, katakan orang yang terdekat sama kita juga bisa tidak mengenal kita gitu. Tapi kan bukan berarti kayak kita pandang dia, ah kamu nggak ngerti apa-apa gitu. Bukan kan, karena tingkatan kita yang tidak selevel gitu. Tidak sama, tapi itu kita kebersamaan.
Di dalam kebersamaan itu tidak ada yang sama seragam, tapi punya tujuan yang sama gitu kan. Ada yang jalannya lambat, ada yang jalannya cepat gitu. Tapi yang cepat kan nggak boleh lari sendiri, dia akan jatuh. Tapi kalau yang lambat juga harus bergerak, kalau enggak ya ketinggalan gitu kan. Jadi itu yang pengertian yang saya dapat. Terus kapan ya, gimana ya, sampai nggak berani mau telepon Pak Pardin sejujurnya. Saya jengkel loh Pak. Saya minta ampun sama Tuhan, kenapa saya jadi gemes begini ya Tuhan. Terus kemarin waktu saya dengar lagi, yang tanggal 7 pagi itu, kan Pak Pardin bilang suruh dengerin, sejujurnya lo pengen denger nggak bisa. Karena ada saja yang namanya tetangga datanglah, yang namanya ini itu semuanya seperti di apa namanya dicegah gitu. Nah waktu pagi-pagi Pak Pardin tanyakan sudah karena saya memang enggak, ya saya bilang enggak, saya enggak dengerin gitu. Terus omongannya Pak Pardin, ya ampun Tuhan, masa segininya engkau sesulit ini mengikut engkau gitu. Saya bilang begini, pengertian saya nih ya, yang dari dulu itu Pak, Tuhan kalau bicara dengan kita itu menurut apa yang kita bisa mengerti loh, karena dia tahu kita, dia tahu seberapa kita kemampuan kita. Mana ada yang lebih tinggi bicara dengan cara yang tinggi sampai yang ada di bawah tuh tidak mengerti apa-apa, kan nggak mungkin. Tuhan pasti bicara dengan cara yang bisa kita mengerti gitu. Waktu kita mengerti kita harus melangkah mengikutinya. Waktu enggak ya ketinggalan. Jadi saya pikir masalahnya di situ gitu. Karena saya melihat ya beberapa anak-anak rohani yang Tuhan berikan itu, saya perhatikan, saya tanya ya. Ada satu tuh yang di mana Tuhan selalu bicara lewat mimpinya loh Pak. Saya bilang sama dia karena dia ragu terus, masa saya mimpi terus ya, masa mimpi terus. Selama kamu tidak menerima, kamu tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dia dibukakan banyak hal tuh melalui mimpi di dalam tidurnya dia. Tapi dia konfirmasikan dan saya bilang ya udah, kamu terima dulu, bilang terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau mengenali bahwa engkau bicara dengan aku melalui mimpi-mimpi aku. Jadi benar sekarang enggak galau lagi seperti apa. Saya bilang nanti satu waktu pasti Tuhan berhenti, tidak lagi bicara dalam mimpi, tapi secara pribadi di dalam hatimu karena dia ada di dalam hatimu. Nah sekarang mulai itu Pak, setelah yang katakan saya bilang mulai bulan Maret ya, yang saya Zoom itu, dia tekun gitu. Terus dia bilang, iya Mami sekarang kok gini. Jadi dia melihat bagaimana itu dia bisa nangkap itu yang namanya supranatural, itu hanya sesekali Tuhan bukain sama kita, kita mesti kerjakan. Jadi nggak bisa ditutup sama sekali juga gitu, karena Tuhan mau bicara di situ bagaimana kita tandak sama dengan memberontak terhadap dia. Karena itu menurut saya gitu ya, pengertian saya, semua yang diizinkan terjadi dalam hidup saya itu berupa pengalaman atau apa, itu kekayaan saya di dalam mengiring dia. Satu waktu perbendaharaan di dalam kekayaan itu dimunculkan sama Tuhan, saya kerjakan. Yang saya bilang, kalau disuruh Tuhan kerjakan, kalau enggak, enggak. Waktu itu saya sampai minta sama Tuhan, bersihkan semua, karena kalau melihat dan mengerti saya tidak bisa diam, selalu bekerja dan akhirnya itu nabrak apa yang Tuhan tetapkan. Karena yang namanya, saya nggak mau bilang itu karunia, tapi kemampuan masuk ke dalam alam roh. Kalau karunia dari Roh Kudus tuh Roh Kudus yang kerjakan. Tapi kalau kemampuan itu kita bisa ambil bagian gitu, kekuatan jiwa itu. Nah, itu kan dilenyapkan gitu ya. Saya bengong, nol. Sekarang yang kedua kali begini, cuman ada yang sangat berkesan ya dari awal kita Zoom ini, Pak Pardin itu yang waktu sharing tentang hidup yang kekal itu. Saya kan mempersiapkan diri untuk mati gitu loh. Buat apa gitulah kayak gini lihat ketidakadilan yang merajalela. Bosen gitu ya. Terus sudah segini juga gitu kan. Waktu Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya itu yang namanya keinginan mati lenyap total. Saya tidak tahu bagaimana caranya itu, bagaimana apa, terus saya yakin bahwa ini Tuhan yang menghendaki. Saya bilang gini, saya sudah 60 tahun lebih
tahun ini, bulan ini saya 66. Kemarin saya bilang gini, Tuhan, thank you untuk setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang sudah berlalu sampai dengan tahun ke-66 ini. Engkau menolong aku, Engkau yang mengatur seluruh hidupku. Kalau saya bilang tidak menikah, keputusan Tuhan gitu. Karena saya sebetulnya ingin menikah, punya gambaran menjadi seorang putri yang nanti didatangi oleh pangeran dan menikah dan happy ever after. Itu yang mengisi pikiran saya dari kanak-kanak karena buku Andersen itu, H.C. Andersen. Tapi sama Tuhan dirubah, tapi tidak melalui kayak seketika gitu, melalui proses saya sampai merasa atau mengerti gitu ya. Saya sedang dimurnikan bahwa keinginan, pengharapan, atau cita-cita, atau mimpi-mimpi tentang pernikahan itu sama Tuhan dibersihkan. Dia yang kerjakan, bukan saya. Jadi waktu saya mencapai, katakan, teguh gitu ya, dalam keputusan Tuhan untuk tidak menikah itu, saya mengalami yang namanya kebahagiaan betulan. Ada kepuasan di dalam hati saya gitu. Dan terus kan, ini kan sampai enggak tahu sampai kapan gitu. Cuman yang saya alami, yang saya mengerti gitu, Tuhan bicara kepada kita, setiap kita masing-masing dengan cara yang bisa kita mengerti. Terus firman-Nya di mana? Nehemia. Bagaimana Nehemia itu menjawab rajanya itu. Dia masuk dari sisi yang dimengerti oleh raja itu gitu. Jadi kan rajanya itu kan yang percaya kepada menghormati nenek moyangnya. Waktu Nehemia sedih sekali karena mendengar Yerusalem sudah terbongkar, terbakar dan kayak gitu, dia bilang gini, aku sedih karena kota nenek moyangku itu gitu dirusakkan gitu. Dari situ itu yang saya mengerti bahwa kalau Tuhan pakai Nehemia untuk bicara kepada raja dengan cara yang dimengerti oleh raja, sampai raja itu memfasilitasi Nehemia bisa membangun tembok Yerusalem, Tuhan kan lebih lagi. Dia akan bicara dengan cara yang kita bisa mengerti, terus dituntunlah kita, kecuali kita nggak mau dituntun, ya ketinggalan terus. Nggak ada di dalam pergerakan dia gitu. Yang saya maksudkan dulu sharing di firman itu, kita sebahasa dengan dia, seiring, sejalan, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Itu tuh di situ baru pengertian yang menambahkan lagi, kalau kita tenggelam atau mengikuti aliran perkataan Tuhan itu sepenuhnya sampai kita nggak bisa jalan sendiri. Itu Tuhan yang mengerjakan, kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Jadi mengikuti arus atau aliran firman itu, mengikuti perkataan Tuhan hari demi hari, detik demi detik. Itu yang saya mengerti, Pak. Jadi kalau sorry saja gitu ya, saya memang di hati sempat bilang, waduh sombong sekali ya, kok jadi gini gitu. Betul. Sampai mau ngomong gimana kalau ngomong juga nanti pasti mentah lagi karena jawabannya itu kayak misalkan jangan bandingkan saya dengan hamba Tuhan yang lain. Terus kalau ini Tuhan tuh begini gitu. Nah yang dibilang Tuhan begini itu dengan begininya saya dan begininya Pak Palim enggak sama. Begininya saya itu Tuhan bicara dengan cara yang kita bisa mengerti karena Tuhan tahu siapa kita ciptaannya. Tapi kalau Pak Palim yang saya tangkap gitu, Tuhan ngomong gini, kita tuh harus mengikutin itulah, itu kan usaha. Tuh menanti-nantikan Tuhan ada di sini ya, menantinya sekarang yang saya mengerti itu menanti dia memberi jawab, memberi pengarahan, memberi pengertian dan baru setiap hari. Kalau Tuhan bicara dengan apapun itu saya mengalami dan saya sangat bersyukur. Sampai satu kata saja ya, kucing saya itu nyapih anaknya gitu. Itu saya bisa langsung dapat firman yang Mazmur 131, Mazmur 37, Mazmur 73 itu. Dan itu semua kayak saya bilang
saya nggak mau sesat. Saya mau dituntun dia, mau dituntun Engkau Tuhan selama-lamanya gitu. Saya kagum banget akan apa yang dikerjakan di dalam hidup saya gitu kan. Terus tapi nanti kalau itu jadi kayak ada benturan gitu. Aduh Pak Padlin, Mbok jangan ngomong gitu. Ada perkataan seperti itu di hati saya dan baru sekarang saya boleh terbuka. Sorry ya kalau ini apa ya, terserahlah Pak Parlin. Saya bilang gini, kok jadi berubahnya ke arah, sorry ya, arogan. Ada pengertian seperti itu loh. Kok jadi gini sih terus, ini salah, itu salah, semua salah gitu. Waktu penjelasan tentang dikoreksi Tuhan, kita menemukan diri kita salah, ya. Saya paham itu, bisa mengerti itu. Tapi waktu dibilang, ini Tuhan, ini aku, saya bilang waktu Tuhan bicara lewat orang, itu di hati saya muncul yang namanya ya gitu. Ada sambutan, ada apa ya, ada kalau istilahnya saya tuh cep gitu loh, masuk begitu. Tapi kalau itu penjelasan dari pengalaman hidup kita sekalipun tuh kadang Tuhan tuh bicara seperti itu gitu loh. Katakan gini, yang gampangnya ya, waktu saya mengalami tentang ketemu sama yang namanya Liu Pei ya, jenderal di Panipahan, bukan Panipahan, di Tanjung Pinang itu seketika itu saya kan telepon Pak Andreas, Pak saya kok melihat sosok seperti ini, gini, terus waktu saya tanya, aku nyebut kamu apa, dia bilang jenderal gitu. Terus Pak Andreas di Bandung itu jawab, oh itu Jenderal Liu Pei gitu, yang pernah hidup di Cina sekian ribu tahun yang lalu. Itu di hati saya tuh ada yes gitu. Dan waktu saya melihat yang lain lagi, Tepekong yang di Panipahan itu orang bilang ini tuh tidak ada apa-apa sama sekali. Tapi waktu di Jogja ada satu ibu-ibu yang bilang itu tuh dewa ini gitu loh, saya lupa namanya. Waktu dia bilang itu dewa ini gitu, langsung di dalam hati saya tuh ada ya gitu. Jadi dari pelajaran itu saya menangkap bahwa kalau memang Tuhan yang sedang bicara ya, mungkin Tuhan ngomong 10 hal, tapi saya cuma nangkap satu, itu yang saya pegang. Jadi dari yang 9 itu mungkin nanti gitu, tapi satu itu yang masuk itu dia yang saya kerjakan, itu dia yang saya pegang gitu. Jadi kalau terima kasih ya, kita misalkan sudah sampai 200 lebih hari ya, saya ngikutin terus gitu, saya percaya bahwa di saat-saat tertentu nanti Tuhan betul-betul bicara yang spesial untuk saya, spesial untuk saudara-saudara semua gitu kan. Jadi enggak semuanya gitu. Cuman ya seperti itu saya kalau dibilang disandera sama Alkitab, saya pengen bilang enggak. Tapi enggak tahu kalau Tuhan melihat gitu pasti Tuhan yang akan melepaskan saya karena saya punya pengertian bahwa saya tidak mau menanam diri atau mengunci diri di Alkitab. Itu landasan, tapi waktu itu datang tetap saya datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang ya, itu yang namanya logos dan rema. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Coba tarik nafas, Bu. Kayak naik kereta ya. Kayak meluncur semua. Pak, tarik nafas, tenang gitu kan. Tadi, Iya. ampun kan. Oke, sekarang saya coba mulai dari satu. Begini ya. Kita semua yakin kan Tuhan yang mengajar kita kan? Amin? Oke? Saudara, dari hari pertama, dari saya mulai gitu kan, kita mulai Tuhan nyatakan bahwa Tuhan yang sedang datang. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu. Oke, dengan mendadak. Lalu dia itu katanya duduk lalu seperti pemurni logam katanya, pemurni perak kan? Ingat dengan mendadak.
Dia seperti melakukan sidang. Oke? Ingat, esensinya Allah itu kasih. Tetapi kasih itu pun belum kita mengerti. Kalau kita yang memang dari latar belakang tidak mau dikasari, pasti kita tidak akan mau menerima kasih yang kasar. Oke? Kita yang sudah menerima kalau kita taat, Tuhan gak akan menganiaya kita. Kita gak akan masuk ke penganiayaan. Maka kita itu sudah mengatur Tuhan. Oke? Lalu ketika kita berpikir penganiayaan itu adalah ketika orang lain menganiaya kita, padahal kita nggak mengerti kalau Tuhan berdaulat di atas semuanya. Oke? Sekarang ketika kita menjalani, saya katakan tadi kan, ketika saya bilang tadi bahwa istri saya sendiri pun belum tentu mengenal aku, katanya, bukan saya loh. Oke? Saya dikenal oleh istri saya. Saya loh. Lihat ya perbedaannya ya. Kalau saudara selalu lihat begini ya. Yang saya ucapkan lalu itu saya. Maka seperti tadi, pasti bisa jengkel. Jengkel pasti dengan saya. Pasti jengkel, saya tahu kok. Pasti. Makanya saya bilang, siapa yang bisa dengerin? Makanya dari awal kan saya sudah bilang, Tuhan, Bok ya jangan seperti inilah. Saya bilang loh seperti ini loh. Yang ibu bilang ke saya bilang itu ke Tuhan. Ya. Karena saya pikir Tuhan itu nggak lebih pintar dari saya lebih pintar dari Tuhan. Oke? Saya bilang loh gitu sama Tuhan. Makanya saya bisa terangkan perasaannya Musa dan perasaannya Abraham. Musa, apa nanti kata orang? Sebetulnya Tuhan kan bisa bilang kayak gini, emang urusan apa gua sama mereka? Tapi dia coba, oke, gitu ya. Dia ikutin kan Musa kan? Sampai Musa itu bisa memperdayakan Tuhan. Karena kelembutan hatinya. Tidak ada orang yang selembut Musa. Itu firman Tuhan yang bilang. Jadi ini gak bisa kita bilang, oh saya lebih lembut. Jangan berusaha lebih lembut dari Musa. Gak bisa. Karena firman Tuhan yang bilang. Oke? Tapi tahu gak? Akhirnya Musa tersandera oleh perkataannya sendiri. Akhirnya keluarlah dari mulut dia, hai kamu bangsa yang tegak tengkuk. Karena apa? Karena tanpa sadar Tuhan menghukum dia karena kelancangan dia bilang, jangan gitu loh Tuhan. Ya, dengerin ya, ini jangan, sekali lagi, saudara pasti tersandung dengan saya. Tapi kalau saudara begini loh, tenanglah. Kalau Tuhan yang ngajar, percayalah. Tuhan yang ngajar tetap esensinya kasih. Ingat baik-baik. Cuman karena saudara belum pernah. Kalau saya bilang saudara, begini loh. Artinya gini, saudara dengerin ya, baik-baik ya. Saya pun sama seperti saudara. Nggak mau saya kayak gini.
Tahu nggak? Tuhan bilang lagi sama saya gini. Kita itu masing-masing akan siap sendirian dengan Tuhan. Termasuk saya ini yang sedang bicara sama saudara. Kalau saudara tetap melihat saya seperti itu menyamakan diri dengan apa? Itu kita sama nih. Dalam posisi ini kita sama nih sekarang. Kan selalu saudara berpikir begini. Saya itu harus dengerin suara Tuhan. Oke. Lalu saya ngomong sama saudara. Itu kan yang dulu selalu begitu. Tuhan bilang dia sudah datang. Bagaimana saudara tahu Tuhan yang datang itu yang kayak mana? Makanya dia bilang jangan bandingkan saya. Saudara lalu lihat saya lagi kan? Sudah saya bilang saya ini podo kayak saudara, sama. Ya. Cuman sekarang macam mana saudara tahu Tuhan yang akan datang itu? Kalau sama dengan pikiran saudara. Oke? Jadi termasuk saya di obok-obok saudara. Beneran saya. Ya, oke, tenang, tarik nafas, ingat esensinya Tuhan kasih. Kalau keluar yang tadi berarti sedang keluar. Jengkel sama saya, oke, tak apa-apa. Ya kan? Ceritanya kan selama ini, ayo cerita apa yang saya ini. Saudara kan nggak berani kan mengungkapkan kejengkelan saudara kan? Karena apa? Di satu sisi saudara lihat saya. Di satu sisi selalu lihat saya aja gitu. Sementara macam mana kita tahu Tuhan itu kalau kita bisa prediksi. Dia datang mendadak. Macam mana saudara ngerti dia datang mendadak? Coba. Ya kan? Kira-kira kita bisa bertahan sampai hari ini apakah karena usaha saya? Kalau Tuhan buat tinggal saya sendiri nggak urusan sama saya. Nggak urusan nih. Beneran loh. Karena dia bilang begini, satu orang Abraham saja itu sudah memuaskan hatiku. Satu keluarga Nuh saja, bahkan Nuh jatuh lagi kan? Itu sudah cukup bagi dia. Karena manusia itu menurut dia cuma satu. Jadi anaknya Tuhan Yesus sudah cukup bagi dia. Maka dia suruh dia, mintalah bangsa-bangsa. Maka aku akan berikan kepadamu. Maka Tuhan meminta. Yesus meminta. Oke? Perhatikan. Tentang Tritunggal saja yang kita terima dari Pak Andreas, perhatikan baik-baik. Sebetulnya dia itu hanya diajar tentang Tritunggal yang di situ, cuman dia itu tidak menerangkan kepada kita. Dia itu tidak menjelaskan bahwa sekelas Watchman Nee saja, sekelas Watchman Nee sangat hati-hati sekali dia dengan ada witness Lee. Pak Andreas sendirian loh. Watchman Nee masih ada witness Lee. Masih ada saudara-saudara yang lain di mana mereka berembuk. Guru kita sendirian loh. Waktu guru kita menjelaskan kepada halayak ramai tentang Roh Kudus yang berbicara melalui anak angkatnya, ada nggak yang berani negur dia? Ada kan? Bu Rahel sendiri kan nggak bisa kan negur dia kan? Karena apa? Dia di bawah Pak Andreas.
Semua yang lain dia kan nggak punya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Oke, sehingga ketika sampai anak rohaninya itu bunuh diri juga, nggak ada yang lain. Kita di Batam nggak tahu cerita tentang bagaimana dulu, apa yang terjadi di sana, bagaimana mungkin anaknya, anak kandungnya sendiri itu gimana karena kehadiran si anak rohani ini. Kan nggak ada yang tahu ceritanya. Tetapi karena kita tidak tahu, karena saya tidak tahu, saya tulus, saya tidak melihat itu, saya benar-benar bisa melihat Pak Andreas, bisa melihat Bapak di dalam dia. Oke? Sampai hari ini ketika tahu pun hal-hal mungkin yang gimana, saya tetap bisa melihat Bapak di dalam dia. Itulah yang dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Oke? Nah, Rahel ketika ikut selama ini yang sudah mau pulang, ya kan? Lalu tiba-tiba dalam jangka waktu ini, ya kan selama penantian ini kan, jengkel semua dengan RTM lah, semua segala macam, sampai macam mana? Siapa ada? Mana ada murid yang lain? Ada enggak? Lalu selama waktu ini, ibu punya pemuritan, ibu punya semangat melanjutkan hidup. Itu karena siapa? Karena Tuhan toh. Karena menanti-nantikan Tuhan toh. Selama di waktu ini kan. Lalu ibu bisa menerima saya, menerima Parlin karena Tuhan pakai Parlin ini. Ya kan? Betul nggak? Lalu ibu menginginkan Parlin ini terus seperti itu kan? Pasti yang klop. Begitu nggak klop, itu bukan Tuhan. Oke, betul nggak? Apakah serendah itu Tuhan ya? Apakah dia harus nunduk sama kita terus? Karena kita punya perbendaharaan, ukuran kita kan selalu hati nurani kita. Karena kita belum bisa menerima dia itu, bayangin Bu, Tuhan itu, dia itu di dalam dia. Gimana coba ibu bisa paham? Iblis ada di dalam dia. Bisa paham gak itu? Bagaimana dia mengatasi gejolak yang ada di dalam dia? Macam mana kita bisa tahu kalau segala sesuatu ada di dalam dia? Lalu kenapa dia bilang iblis itu musuhnya? Lalu bagaimana kita mengerti tentang kebinasaan? Apa itu? Percayalah, nggak akan ngerti. Jadi makanya dia bilang, akulah jalan. Dia kasih kita tahu jalan, lalu kita berpikir kita itu sudah punya jalan. Lalu kita sesuaikanlah diri kita dengan Tuhan sang jalan itu. Tetapi tetap gak boleh kita, begitu kita dikasih tahu jalan, gak boleh kita punya jalan. Tuhan yang adalah jalan kita. Oke, coba ini mesti dengan tenang. Tenang dulu. Tenang, pandang dia. Jangan berkedip. Makanya saya selalu wanti-wanti bilangin, jangan sibuk dengan tulisan. Saya tahu ketika tulisan itu ayat-ayat yang lain muncul, tahu gak? Itu tepat seperti ahli Taurat. Tepat. Saudara, saya berkali-kali bilang saudara-saudara,
Tuhan yang akan datang itu, kalau bisa saudara prediksi, para hamba Tuhan itu selalu membuat ini loh Tuhan, ini loh Tuhan. Tetapi sekalipun Tuhan yang itu yang mereka nantikan itu hadir di depan mereka, mereka pasti kelabakan. Karena apa? Mereka sudah punya. Jadi kita ini setelah sekian waktu diizinkan begini, saudara. Kita diizinkan dengan pemahaman kita diajari. Lalu sampai seperti tadilah. Seperti inikah? Sesulit inikah? Makanya ketika orang dia datang dengan yang aslinya, itu dia tahu tidak ada yang mendengarkan dia. Ingat dulu saudara, murid-muridnya sampai harus dites dia, apakah kamu tidak akan meninggalkan aku karena perkataan yang keras itu. Murid-murid bilang, jangan ngomong gitulah Tuhan. Perkataan ini keras, siapakah yang dapat mendengarkannya? Nah, bisa pahami dulu seperti itu? Itulah yang ibu alami. Jengkel. Kalau jengkel sama saya, gak apa-apa. Gak bisa lagi. Gimana saudara? Gak mungkin kan saya gak mengampuni kan? Saya juga sedang mengalami gejolak juga. Saudara, ada perkembangannya saya. Ketika mendengarkan itu pasti pantang itu. Tapi saya tahu, saya bisa melihat perbedaannya. Apakah itu saya atau itu Tuhan? Tapi saya nggak bisa mengatakan sama saudara, ketika saya hidup sudah jadi Tuhan. Ingat pernyataan kemarin kan? Jadi apa yang saya bilang tadi pagi tentang istri saya, jangan samakan dengan yang dulu. Kalau dulu saya katakan tidak mengenal saya kan. Tapi yang tadi itu apa? Tak mengenal Tuhan. Istri saya loh, yang saya sama-sama dia loh. Setiap hari loh. Makan sama dia, tidur sama dia, kemana ngantar anak sama dia. Dia lihat saya emosi, dia lihat saya marah juga. Lihat. Dia lihat biasa. Dia lihat. Ketika saya tiduran misalnya dia lihat. Ketika dia lihat semua. Tahu. Dan saya nggak perlu tutupin. Itulah saya. Tetapi pengajaran yang lama selalu bilang, saya akan berusaha jadi suami yang baik. Oke? Tapi tahu nggak? Tuhan bilang begini. Kalau kamu mengasihi, kalau kamu tidak membenci ayahmu atau ibumu, engkau tidak berkenan bagiku. Tahu nggak? Bukan dia suruh kita benci istri kita, bukan. Bukan dia suruh kita benci orang tua kita, enggak. Itu bertentangan kan? Nggak bisa. Makanya ahli Taurat itu ketika mereka tahu, oh semua harus kita persembahkan sama Tuhan, sudah habis-habisan sama Tuhan, mereka pikir karena mereka mengasihi Tuhan, Tuhan bilang salah juga kan. Jadi yang mana yang benar kok jelimet? Maksud Tuhan adalah begini, ketika dia datang, itu harus bisa lihat Tuhan saja. Ketika mata kita ini fokus sama Tuhan, kita nggak akan tersandung dengan manusianya. Saudara kan selalu lihat, begitu saya ngomong dengan nggak sesuai dengan yang saudara pasti lihat arogan kan? Tahu nggak? Dengan model arogan seperti itu, berarti kan baik-baik. Berarti kan nih, tenang nih supaya bisa lepas, supaya
Enggak nanti. Akhirnya nanti dengan seperti itu, ibu tidak akan bisa mendengarkan kebenaran yang baru. Karena apa? Sudah siap. Padahal yang lagi dipakai ini sekarang, mulut si Parlin ini, si Parlin yang menurut saudara arogan ini, si Parlin yang dilihat oleh istri saya setiap hari itu, tahu nggak? Kita kudus bukan karena kita kudus karena Tuhan katakan kita kudus. Tahu nggak? Untuk sampai memperoleh kita itu menjadi kudus, itu upah kita. Saudara nggak bisa nggak kudus lagi kalau saudara mendapatkan perkataan itu. Tahu nggak? Untuk mendapatkan perkataan itu, saudara mesti taat. Taatnya tahu nggak? Itu tadi. Ketika saudara dengar, itu seperti kan pedang. Tapi karena saudara lihat saya, saudara pasti berontak. Karena lihat saya manusia. Dia manusia menyamakan dirinya dengan Allah. Sekali lagi saya tanya, manusia mana yang bisa menampung atau memanifestasikan Tuhan yang tidak kelihatan ini? Manusia gila mana? Bisa. Saya punya hati nurani, saya punya kasihan. Ketika Tuhan marah, ketika Tuhan pakai firman-Nya yang keras, yang menurut saudara arogan, ketika dia pakai Nebukadnezar, dia bilang itu hambanya, orang Israel gak percaya. Masa Nebukadnezar orang Babel itu, yang gak percaya sama Tuhan itu, masa itu merepresentasikan Allah? Itulah yang sedang dia bilang juga tentang antikris, tentang iblis sekalipun. Makanya dia bilang jangan takut, aku berdaulat di atas semuanya. Makanya dengan sekarang ini orang itu goncang. Akhirnya mereka tunduk kepada pemerintahan dunia ini, gak tunduk kepada Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Kita berusaha. Mana ini? Ini masalah si vaksin. Saya bilang dari awal ketika muncul vaksin Nusantara, itu pun podoaehen. Tak usah. Karena esensinya bukan di situ. Esensinya adalah yang dibalik itu ingin menjadi nyaman. Seandainya pun itu vaksin, oke, itu yang diterapkan di bangsa kita, oke. Tapi dengerin baik-baik. Kalau itu unsur untuk menyelamatkan nyawa, itu sama saja dengan vaksin yang ada isinya itu. Ya. Sama aja. Mau dibilang, enggak, patokannya bukan masalah di ada isi, enggak. Lambat atau cepat, ketika si terawannya mati, nanti misalnya dengan itu lanjut, ini akan dimasukin juga. Karena tujuannya apa tahu nggak? Pemisahan. Tahu nggak? Sekarang kita ini diizinkan dengan perkataan ini, dengerin ya Bu, itu seperti neraka bagi ibu. Seperti dibakar. Yang keluar apa? Jengkel kan? Saya tahu kok, tapi saya dalam hati saya begini, saya tahu. Di sini nggak tahu nggak ini? Itu sampai nanti tinggal kita sendiri juga. Jadi sampai satu saat setelah selesai ini kan kita nggak tahu.
Entah sampai hari keberapa kita kan nggak tahu. Kalau dia bilang stop, stop juga kita. Tahu nggak? Kalau saya terus seperti ini, saudara pikir saya itu nyaman. Saudara pikir saya jadi kayak jadi wah gitu. Saya tahu saudara, kalau saya terus seperti ini, saya pun bisa jadi penghalang. Saya sudah siap-siap untuk itu. Sudah siap-siap untuk itu, sudah siap-siap. Karena apa? Kita sendirian di tahta pengadilan. Tahu nggak dalam hati saya wanti-wanti terus itu? Saudara kan pikir, saudara kan mudah pikir, saya itu gimana ya? Besok nyampein apa? Tahu nggak? Pada waktu mikir seperti itu saja, saya itu sudah begini, sudah kurang ajar loh. Jujur seperti yang ibu bilang tadi, saya itu berusaha setiap hari bagaimana supaya ngomongnya enak sama saudara. Manis muka saya, ngomong dengan lembut. Saya maunya terus seperti itu, menyenangkan saudara. Maunya saya seperti itu. Cuman masalahnya Tuhan gak mau seperti itu terus. Nggak enak saudara jadi hambanya saudara. Saudara pikir saya gak gejolak di sini? Saya tahu satu saat pun saudara meledak. Tahu nggak? Saya tidak tahu bagaimana iblis sudah merusak saudara, termasuk merusak saya. Hanya Tuhan yang tahu. Ujian paling tinggi adalah ketika kita ditinggalkan. Yesus, Bapaknya saja tinggalkan dia. Saya berharap terus bersama-sama dengan saudara. Saya, Tarlin yang ngomong. Tepat selalu seperti itu, saudara. Tuhan selalu tes. Tahu nggak? Setiap hari untuk bisa nyampaikan seperti ini. Tahu nggak? Dibaca ini. Saya baca terus yang sana. Saya baca Alkitab. Saya renungkan. Tahu nggak? Untuk hari ini tadi. Walaupun saya sudah dapat malam. Sesuatu mungkin yang wah. Tapi tahu nggak? Pada waktu saya dapat itu. Dia lihat hati saya. Ini nguntungin saya atau nguntungin Tuhan. Tenang ya, tenang, ikuti, pandang Tuhan. Lihat selama ini apa yang Tuhan kerjakan dalam saudara. Tetapi ada hal yang tidak ingin kita alami, tetapi itulah obatnya kita. Yang paling kita tidak suka, itulah obat kita. Baik, sekarang jam 6 pas, nanti malam kita lanjutin. Jadi sekarang nih tarik nafas, tenang, sudah ngampuni saya tadi kan? Saya sudah minta ampun tadi kan? Percayalah sudah diampuni. Ya, jadi kesal tadi sama kemarin jengkel gitu kan? Nggak boleh jengkel lagi ya. Sudah hilang. Ya, seperti biasa, seperti yang dulu, yang ya percayalah kita sama-sama belajar. Saya juga. Ingat saya pun saudara. Aduh, kalau mau cerita gejolak di dalam. Tapi waktu saya cerita, saya sedang cari saya sedang minta tolong sama saudara. Cari simpati kalau saya cerita. Cerita begitu. Enggak. Tuhan udah bilang, udah. Itu sama dengan memunculkan saya loh. Kamu hambaku atau tuanku, kata Tuhan. Kejam loh perkataan itu, no loh sama saya loh. Kita ini hamba atau tuan? Duh, itu sakit. Gimana loh?
Kita mau nangis bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ya. Tapi saudara, Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu saya mengasihi Tuhan atau enggak. Karena terbukti ketika dia uji. Kita kan setiap hari berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita kan. Lihat gejolak di sini. Tuhan, ternyata aku belum mengasihi Engkau ya. Kita yang berusaha lembut, berusaha gak marah, berusaha. Kita pikir kita sudah mengasihi Tuhan. Begitu diperhadapkan lagi ternyata enggak ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengasihi Bapa. Saya enggak bisa. Tapi kalau saya jadi hambanya Tuhan Yesus, saya diizinkan bisa mengasihi Bapa. Karena Tuhan Yesus mau menyatu dengan saya. Lalu dia ekspresikanlah kasihnya kepada Bapa itu melalui saya. Barulah saya bisa diizinkan mengasihi Bapa. Kita nggak punya kebenaran, saudara. Kalau engkau taat menjadi hamba kepada Tuhan, maka engkau baru punya kebenaran. Dan kebenaranmu itu adalah Tuhan, bukan engkau. Ya, nanti malam kita lanjutin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau sangat baik bagi kami. Tuhan, Engkaulah hidup kami. Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah kekudusan kami. Tuhan, kami tidak tahu apakah kami taat atau tidak. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau berkenan hidup di dalam kami. Bahkan Engkau menjelma di dalam kami, berinkarnasi dalam kami. Terima kasih Tuhan. Itu satu hal yang tidak bisa kami pikirkan. Itu tidak pernah kami dengar. Itu tidak pernah timbul dalam hati kami. Kami bersyukur. Kami boleh menampung Engkau Tuhan. Engkau mau datang di rumah kami yang berantakan ini, yang kotor ini. Engkau mau datang di rumah kami yang bahkan kami tidak punya kursi, tidak punya tahta untuk Engkau. Apalagi tahta, kursi. Kami tidak punya untuk Engkau. Kami nggak tahu di mana mau mempersilahkan Engkau duduk. Kami nggak punya tempat untuk Engkau. Rumah kami ini banyak sekali perabot Tuhan. Sampai Engkau nggak bisa tempat untuk istirahat. Tapi Engkau pun mau datang. Membereskan rumah ini. Mengatur letaknya. Engkau mau beres-beres dengan kami. Ada barang-barang yang berdebu di sana. Engkau rela membereskannya bersama-sama dengan kami. Supaya ada tempat kita untuk berbicara. Terima kasih Tuhan. Engkau memang Tuhan. Tapi ternyata Engkau lebih hamba daripada kami Tuhan. Padahal kami hamba. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau mau sabar dengan kami.
Engkau sangat tekun dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk itu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan. Terima kasih hari ini kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh bekerja hari ini. Pekerjaan kami menyukakan Engkau. Kita bekerja sama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan, sampai ketemu nanti malam. Tuhan memberkati. Semangat, semangat, semangat. Oke ya, closing ya.